Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami akan menjelaskan tentang pengertian perubahan lingkungan, faktor penyebab perubahan lingkungan, pencemaran lingkungan, pelestarian lingkungan, dan etika lingkungan. Dalam kelompok ini terdiri dari Ahmad Zaki, Aulia Valencia, Delia Cindy, Febriani Vanessa, Hawaneza, Distia Regina, Muhammad Dafa, Muhammad Ardiansyah, Nadia Afkarina, Neza Anggun, Ratna Amelia, Salsabila Faradis, Suci Faradila, dan Wima Ramadika. Yang pertama, apa itu perubahan lingkungan? Lingkungan merupakan suatu kesatuan ruang dengan semua benda, daya keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia serta makhluk hidup lainnya. Interaksi antara manusia dengan lingkungannya dalam aspek kehidupan, misalnya sosial, politik, dan sebagainya, akan menyebabkan perubahan lingkungan. Perubahan lingkungan merupakan keadaan lingkungan yang tidak sesuai lagi dengan keadaan aslinya. Perubahan lingkungan yang terjadi dapat menyebabkan keseimbangan lingkungan menjadi terganggu, karena sebagian dari komponen lingkungan menjadi berkurang fungsinya. Perubahan lingkungan dapat mengarah kepada perbaikan lingkungan atau kerusakan lingkungan. Kerusakan lingkungan dapat disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor manusia dan faktor alam. Kerusakan lingkungan karena faktor manusia dapat dikurangi dan dikendalikan, sedangkan kerusakan lingkungan karena faktor alam tidak dapat dicegah. Yang kedua, faktor penyebab perubahan lingkungan. Perubahan lingkungan dapat mengarah pada perbaikan lingkungan atau kerusakan lingkungan. Kerusakan lingkungan dapat disebabkan oleh dua faktor, yaitu yang pertama, faktor manusia. Manusia memanfaatkan sumber daya alam dari lingkungan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Semakin besar populasi manusia dan maju ipteknya, semakin banyak ragam dan jumlah SDA yang diambil dari lingkungannya. Kegiatan manusia yang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan antara lain penebangan hutan secara besar-besaran, penambangan yang berlebihan, dan menangkap ikan dengan pukat harimau. Yang kedua, faktor alam. Faktor alam yang dapat menimbulkan kerusakan alam adalah bencana alam seperti gunung meletus, banjir, dan gempa bumi. Manusia hanya dapat memperkirakan dan mengurangi dampaknya. Kerusakan lingkungan karena faktor manusia dapat dikurangi dan dikendalikan, sedangkan kerusakan lingkungan karena faktor alam tidak dapat dicegah. Contoh gambar kerusakan lingkungan. Pada gambar pertama, yaitu faktor alam, terdapat bencana banjir. Pada gambar kedua, terdapat faktor manusia, yaitu pohon-pohon yang sudah gundul akibat penebangan hutan secara besar-besaran. Yang ketiga, pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan atau bisa disebut dengan environmental pollution merupakan masuknya bahan-bahan ke dalam lingkungan yang dapat mengganggu makhluk hidup di dalamnya. Zat yang dapat mencemari makhluk hidup bisa disebut dengan polutan. Ciri-ciri polutan sendiri yaitu bersifat beracun, berada pada tempat yang tidak semestinya. Polutan sendiri ada dua macam, yaitu merusak untuk sementara dan merusak dalam jangka waktu lama. Berkembangnya kemajuan teknologi dan aktivitas manusia menghasilkan berbagai macam polutan. Berdasarkan sifat zat pencemarannya, sumber pencemaran dapat dibedakan menjadi 1. Pencemaran fisik, misalnya berupa kaleng-kaleng, botol, dan karet. 2. Pencemaran kimiawi, berupa zat logam berat, pupuk organik, minyak, dan sebagainya. 3. Pencemaran biologi, merupakan polutan yang berupa mikroorganisme yang berada pada tempat yang tidak semestinya, misalnya Escherichia pada air sumur. Menurut tempat terjadinya, pencemaran dapat digolongkan menjadi 4, yaitu pencemaran air, pencemaran tanah, pencemaran udara, dan pencemaran suara. Pencemaran air merupakan pencemaran yang disebabkan oleh masuknya polutan ke dalam air atau berubahnya tatanan air oleh kegiatan manusia, sehingga kualitas air menjadi turun. Sampai pada tingkat tertentu,
yang menyebabkan air tidak dapat berfungsi lagi. A. Penyebab pencemaran air. 1. Terjadinya erosi yang membawa partikel-partikel tanah ke perairan. 2. Penggunaan pupuk dan pestisida yang berlebihan. 3. Pembuangan limbah rumah tangga. B. Dampak pencemaran air. 1. Kerusakan ekosistem air. 2. Air tidak layak dikonsumsi. 3. Penyebab berbagai penyakit, limbah dari sisa deterjen dan pestisida. C. Pencegahan dan penanggulangan. Yang pertama, menggunakan jala dan pancing dalam menangkap ikan. Yang kedua, pembangunan kawasan industri sebaiknya disertai dengan AMDAL. Yang ketiga, rumah sakit dan peternakan sebaiknya memiliki bak penampung limbah untuk penampung limbah yang dihasilkan. Pencemaran tanah atau polusi tanah merupakan pencemaran yang disebabkan oleh masuknya polutan yang berupa zat cair atau zat padat ke dalam tanah. Bahan cair yang berupa limbah rumah tangga, pertanian, dan industri ini akan meresap masuk ke dalam tanah dan akan membunuh mikroorganisme di dalam tanah. Penyebab pencemaran tanah. Yang pertama, pengikisan lapisan humus oleh air. 2. Deposit senyawa, asam, dan peristiwa hujan asam. Ketiga, sampah plastik, pecahan kaca, logam, maupun karet yang ditimbun dalam tanah. 4. Sisa pestisida yang meresap ke tanah. 5. Limbah deterjen yang dibuang ke tanah. Dampak pencemaran tanah. Yang pertama, proses penguraian senyawa organik terganggu. Yang kedua, pengurangan produktivitas tanah. Yang ketiga, dapat menurunkan kesuburan tanah. C. Pencegahan dan penanggulangan. 1. Menjaga kelestarian tanaman untuk menghindarkan terjadinya pengikisan lapisan humus oleh air hujan, karena tanaman dapat menyerap air. Seresah dedaunan yang dihasilkan dapat menyerap dan menahan air. 2. Limbah deterjen. Sebaiknya jangan dibuang ke tanah, tetapi ditampung ke dalam bak penampungan untuk selanjutnya dilakukan pengendapan, penyaringan, dan penjernihan. 3. Memisahkan antara sampah organik dan sampah anorganik. 4. Melakukan daur ulang sampah plastik, logam, kaca, dan karet. Pencemaran udara. Pencemaran udara atau polusi udara adalah pencemaran yang disebabkan oleh masuknya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain ke udara oleh kegiatan manusia atau proses alam, sehingga terjadi penurunan kualitas udara sampai tingkat tertentu yang menyebabkan udara menjadi kurang atau tidak berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Penyebab pencemaran udara yaitu 1. Asap vulkanik dari aktivitas gunung berapi dan asap letusan gunung berapi yang mendebarkan partikel-partikel debu ke udara. 2. Asap dari cerobong pabrik, kendaraan bermotor, pembakaran atau kebakaran hutan, asap rokok yang dapat membebaskan CO dan CO2 ke udara. Dampaknya, karena kadar CO2 yang melebihi batas toleransi yang ditetapkan 0,0035%. Dampaknya yaitu pencemaran belerang menyebabkan korosi pada logam, baja, besi, penipisan lapisan ozon, efek rumah kaca, dan hujan asam. Pencegahan dan penanggulangan pencemaran udara. 1. Perlunya ketentuan hukum internasional. 2. Menanam tumbuhan hijau. 3. Mencegah kebakaran hutan. 4. Mengurangi atau mengganti bahan bakar rumah tangga. 5. Tidak merokok di dalam ruangan. 6. Menetapkan kawasan industri yang jauh dari kawasan pemukiman warga. Pencemaran suara. Pencemaran atau polusi suara merupakan pencemaran yang disebabkan oleh bunyi yang tidak diinginkan dari suatu usaha atau kegiatan dalam tingkat dan waktu tertentu yang dapat menimbulkan gangguan kesehatan manusia dan kenyamanan lingkungan. Penyebab pencemaran suara adalah adanya suara bising dari mesin pabrik dan sebagainya. Berikut merupakan jenis-jenis dari kebisingan. 1. Kebisingan impulsif, misalnya tembakan, bom, atau suara ledakan. 2. Kebisingan impulsif berulang, misalnya suara mesin tempa.
3. Kebisingan yang terus-menerus dengan jangkauan frekuensi yang sempit, misalnya mesin gergaji. 4. Kebisingan yang terputus-putus, misalnya suara arus lalu lintas. Dampak dari pencemaran suara yaitu menyebabkan terganggunya pendengaran manusia dan lama-kelamaan suara bising akan menimbulkan berbagai keluhan pada tubuh, misalnya pusing dan mual. Pencegahan dan penanggulangan pencemaran suara, yaitu 1. Membuat ruangan kedap suara. 2. Mengendalikan kebisingan pada sumbernya. 3. Melengkapi mesin pabrik dan kendaraan bermotor dengan peredam suara. 4. Menanam pohon-pohon atau tanaman yang dapat meredam suara. Pelestarian lingkungan. Undang-undang yang menjelaskan tentang lingkungan hidup terdapat pada 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi SDA hayati dan ekosistemnya. 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang ketentuan pokok lingkungan hidup. 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1987 tentang pengelolaan lingkungan hidup. Tujuan pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1987 yaitu 1. Tercapainya keselarasan, keserasian, dan keseimbangan. 2. Terwujudnya manusia sebagai insan pelindung. 3. Terjaganya kepentingan dari generasi ke generasi. Salah satu tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang lingkungan AMDAL. AMDAL adalah studi mengenai dampak suatu kegiatan yang direncanakan terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan. Berikut hal-hal yang dapat dilakukan untuk menjaga ketatanan lingkungan seperti 1. Tidak membuang sampah sembarangan. 2. Melakukan proses daur ulang. 3. Mengelola limbah sebelum dibuang. 4. Melakukan perlindungan hutan. Etika lingkungan, sikap dan tingkah laku manusia yang objektif terhadap kelestarian lingkungan sehingga dihasilkan manusia yang sadar lingkungan disebut etika lingkungan. Etika lingkungan diperlukan agar manusia dapat mempertimbangkan setiap aktivitasnya dengan bijak. Berikut beberapa prinsip yang sejalan dengan etika lingkungan. 1. Lingkungan diciptakan tidak hanya untuk manusia saja, tetapi makhluk hidup lainnya. 2. Sumber daya digunakan seoptimal mungkin. 3. Manusia harus menjadi pengelola sumber daya yang bijaksana. 4. SDA bersifat tidak terbatas. 5. Perbaikan lingkungan harus disesuaikan dengan produksi benda dan materi. Terima kasih, sekian dari kelompok absen genap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.